saya Imas Mila Sari Saadah. Saya adalah mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Saya adalah guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Kersamana. Pada hari ini, tanggal 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Praktek yang akan saya laksanakan yaitu materinya tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi di kelas 7. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita tanggal 6 Desember 2021 kita belajar pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan yang selanjutnya. Nah, pada pertemuan kali ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Kanya Hans. Sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Kepada suara selesai. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah membantu Ibu dalam memimpin doa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Irsan sama siapa? Dan Jedika ya.
Kita belajar tentang menelah kebahasaan teks laporan hasil observasi, Bu. Ya. Beberapa kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yaitu sebagai berikut. Kata benda menggunakan kata kerja material, menggunakan kata adalah dan merupakan, menggunakan kata pengelompokan, menggunakan kata keadaan, menggunakan kata teknis yang bersifat ilmiah dan berkaitan dengan objek terkait, menggunakan kata sambung seperti yaitu dan selain itu, di samping itu, dari segi dan lain-lain. Iya. Kalian sudah masih ingat pembelajaran pertemuan sebelumnya. Dalam teks laporan hasil observasi itu kaidah bahasanya terdiri ada apa saja ya. Terus siapa yang tahu? Kan dalam sebuah teks itu kalau kalian membaca, melihat, harus menyimpulkan sebuah teks. Ada yang tahu tidak? Cara menyimpulkan sebuah teks, baik itu teks prosedur, teks narasi. Sekarang kita kan belajarnya tentang laporan hasil percobaan. Ada yang tahu tidak? Cara menyimpulkan teks laporan hasil percobaan itu seperti apa? Najmi, menurut saya cara menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi itu harus membaca teksnya terlebih dahulu, Bu. Oh iya. Ada lagi yang tahu? Ya, silakan, Fatir. Saya Bu Fatir. Cara menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi itu harus mengetahui ide pokok dalam setiap paragraf. Dalam menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi, kalian tadi ada yang mengatakan harus membaca dulu, menentukan gagasan. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, Ibu mempunyai sebuah video tentang motivasi. Kalian bisa simak ya. Silakan kalian simak, nanti bisa menyimpulkan apa video tersebut. Kalian tadi sudah menyimak sebuah video motivasi. Ada yang tahu apa tentang apa video tersebut? Fatir, video yang saya simak tadi menjelaskan tentang harus membaca dan memanfaatkan membaca. Betul. Apa yang diucapkan oleh teman kalian Fatir bahwa dalam membuat bahwa video tadi kata teman kalian Fatir mengatakan tentang motivasi membaca dan manfaat membaca. Ayo, siapa yang tahu apa manfaat membaca yang disajikan dalam video motivasi tadi? Ya, silakan Nek. Itu banyak manfaatnya seperti yang diceritakan pada video tadi. Manfaat membaca itu diantaranya dengan membaca kita dapat memperluas wawasan atau pengetahuan kita, menurunkan stres, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kesehatan, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan daya ingat. Terima kasih Nek sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi apa yang dikatakan oleh dua teman kalian yaitu Fatir dan Neng Zahra, ya, dia mengatakan bahwa manfaat dari video tadi adalah betul. Yang pertama, memberikan motivasi kepada kita agar lebih
menentukan sebuah hasil sebuah teks laporan hasil observasi. Yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Itu tujuan kalian untuk belajar. Nanti di kemudian hari, nanti kalian misalnya membaca sebuah membuatnya sebuah artikel, membaca sebuah laporan dari televisi, kalian bisa menyimpulkannya. Ya, itu tujuan kita belajar tentang menyimpulkan teks laporan hasil observasi. Menyimpulkan teks laporan hasil observasi itu bagaimana caranya? Tadi teman kalian ada caranya, Bu, membaca dulu. Betul, karena sebelum membaca pasti kita tidak bisa menyimpulkan. Setelah membaca, apa yang harus kita lakukan? Coba lihat, ini ada langkah-langkahnya. Yang belakang kelihatan? Nah, langkah-langkahnya apa saja? Yang harus kalian lakukan adalah menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Oke, ya, di sana ada sebuah teks. Kalian lihat apa gagasan utama ya dalam teks yang judulnya tentang telur lebah ya. Ada yang tahu apa gagasan utamanya dalam teks tersebut? Yang disajikan dalam Salindia, gagasan utamanya adalah sistem pembagian kerja lebah yang baik, Bu. Gagasan utama itu adalah apa, Ran? Pembagian kerja lebah, itu gagasan utamanya yang terdapat dalam teks lebah. Terus ada kalimat penjelasnya tidak dalam teks tersebut? Ada tidak? Ada yang tahu? Jelas dalam paragraf di atas, yaitu lebah bekerja bertugas mengangkut air, serbuk sari bunga, mengangkut sari madu, mengumpulkan zat perekat yang biasanya didapat dari pucuk pohon, dan membawa calon ratu. Apa yang dikatakan oleh teman kalian, oleh Vina, terus tadi teman kalian oleh Amelia, bahwa di dalam teks tersebut ada yang maksudnya gagasan utama, ada juga gagasan penjelasnya. Ya, cara menyimpulkan langkah pertama itu tadi apa? Menentukan gagasan utama dalam setiap paragraf. Kalian sudah tahu sekarang. Nanti kalau sudah menemukan teks laporan hasil observasi, kalian tentukan dulu gagasan utamanya. Sudah tahu. Oh, caranya bagaimana? Ibu mengingatkan, dalam sebuah teks itu gagasan utamanya ada yang di awal dan ada juga yang di akhir, ya. Coba. Nah, di sini ada yang namanya gagasan utamanya di awal. Apa namanya? Paragraf apa namanya? Paragraf deduktif. Ada yang paragraf gagasan utamanya ada di akhir, namanya paragraf induktif. Itu mudah. Jadi kalian kalau menentukan gagasan utama, kalian tinggal cari ada di mana letaknya, di atas, di bawah, ataupun nanti ada yang biasanya ada di tengah-tengah. Itu, ya. Paham ya? Selanjutnya, dalam menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi itu apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Tadi kalian sudah menentukan gagasan utamanya. Kemudian setelah menentukan gagasan utama, kalian membuat desain rangkuman. Bagaimana yang desain rangkuman? Nanti kalian ada sebuah teks, ya. Lalu teks tersebut kalian tentukan gagasan utamanya. Kalau sudah, kalian tinggal rangkai menjadi sebuah rangkuman. Itu yang dimaksud dengan mendesain sebuah rangkuman atau merangkum sebuah teks, ya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah apa? Menyajikan kesimpulan, ya. Itu terakhirnya. Jadi pada pertemuan kali ini kalian tadi sudah mengetahui gagasan utamanya dalam setiap paragraf. Kemudian apa? Membuat desain rangkuman.
Jawabnya, ceritanya apa? Dengar ya. Duduk manis di bibir pantai. Coba lihat gadis, aduhai tiada dua. Masa muda kebanyakan santai, sudah rentak sulit tertawa. Itu pantun apa? Ya, apa Apin? Ya, pantun jenaka. Ya, berarti kelompok Api adalah pantun jenaka. Kasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya, 3 kelompok lagi ya. Selanjutnya, dengar. Banyak bulan perkara bulan, tidak pula bulan puasa. Banyak Tuhan perkara Tuhan, tidak semulia Tuhan yang esa. Apa itu? Pantun apa? Ya, apa, Neng? Ya, pantun agama. Kasih tepuk tangan. Tadi kelompok jantan ini pantun agama. Selanjutnya, jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Pantun apa itu? Apa, Nan? Pantun nasihat. Ya, kalau kasih tepuk tangan. Kelompok Nadi yaitu pantun nasihat kelompoknya. Yang terakhir, coba kelompok ini belum kasih nama. Apa namanya? Kalau tuan muda teruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijaksana, biji di luar, apa buahnya? Ayo, pantun apa itu? Pantun apa nih? Ya, pantun teka-teki. Kasih tepuk tangan untuk Tina dan teman-temannya, yaitu kelompok pantun teka-teki. Zara dan teman-temannya pantun apa? Pantun agama. Api dan teman-teman kelompok pantun apa? Pantun jenaka. Terakhir Najmi dan teman-teman kelompoknya pantun nasihat. Ya, nah, gua akan berikan kalian LKPD, kalian mengerjakan. Silakan kalian diskusi. Ingatkan kalian dalam pembelajaran ini kalian harus aktif, nanti akan dinilai. Silakan kelompok 1 ya, kelompok pantun jenaka untuk nasihat, pantun jenaka. Ini pantun ya. Nah, kalian. Ya, coba dilihat dulu di dalam LKPD-nya, kasih nama kelompoknya, kelasnya kelas 7A ya kalian. Di sana ada sebuah teks. Apa yang harus kalian lakukan? Di sana ada sebuah teks yang harus kalian kerjakan. Dibaca, bacalah teks laporan hasil observasi berikut ini ya. Tentang apa coba? Tentang apa itu? Bunga mawar. Ya, di sana kalian baca, kemudian kalian jelaskan dulu isinya apa. Kalau sudah, nah tugasnya apa? Yang pertama tugasnya apa? Suruh apa? Merumuskan gagasan utamanya. Di sana, di sini ada tugas pertama yang harus kalian tentukan adalah rumuskan gagasan utama pada setiap paragraf. Di sini kalian tentukan, misalnya ada 5 paragraf, jadi ada 5 kolom di sininya. Paragraf 1 apa, paragraf 2 apa, sampai selesai. Terus tugas yang kedua apa? Nah, membuat rangkuman. Nanti kalian disuruh merangkum di sini, ya. Terakhir membuat kesimpulan. Paham ya? Kalian bisa mengerjakan? Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan. Kelompok pantun nasihat, ada masalah tidak? Tidak. Kelompok pantun jenaka, bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada. Ayo, kelompok ini, kelompok pantun agama, ada masalah tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham tugasnya? Ya.
Dalam mengerjakannya ya, silakan nanti bagi tugas siapa yang akan ke depan. Nih, pantun teka-teki. Ada permasalahan? Sudah ada. Sudah dikasih banget itu tugas temannya? Ya. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan.
Silakan. Ananda, silakan. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi dengan cara-caranya, Bu. Iya, betul ya. Tadi kalian sudah belajar tentang cara menyimpulkan sebuah teks laporan hasil observasi. Cara-caranya sudah mengetahui. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah teks laporan hasil observasi. Tadi kalian sudah mengetahui. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui strukturnya bagaimana, kaidah kebahasaannya bagaimana, yang namanya laporan teks laporan hasil observasi itu. Terus cara menyimpulkannya, membuat rangkuman. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar membuat teks laporan hasil observasi. Paham ya? Kalian bisa baca dulu bahan-bahannya, mulai dari belajar di buku di perpustakaan. Kalian bisa baca dulu bukunya di internet ya, itu. Terus ibu ingatkan lagi, jangan lupa menjaga kesehatan supaya kalian bisa sehat terus ya, bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Dan ingat, hormati orang tua kalian ya, paham? Nah, kita tutup dulu, waktunya sudah habis. Pada pertemuan kali ini ibu tutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Yuk kita membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Ibu tutup.